Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada printer Canon IP2770. Printer ini katanya baru, ya, baru dibuat print proposal. Ini tintanya masih banyak, full, tapi ya hasilnya sudah nggak karu-karuan. Jadi baru, printer beli baru, dipasang infusnya sama toko tempat dia beli, dipakai, baru ngeprint beberapa proposal buat skripsi, ya, itu sudah gak karu-karuan. Oke, kita lihat seperti apa, ya. Kita coba nozzle cek, ya. Hasilnya bagus, tapi kata yang punya, ketika dibuat print banyak, hasilnya putus-putus. Hasilnya putus-putus. Kita lihat, ya. Nah, ini pertama, dia infusnya dari sini. Ini kepencet casing ini, ya. Kepencet casing ini, ya. Terus yang kedua, dia ngangin karena infusnya di sini kurang rapat, ya. Infus di sininya kurang rapat. Oke, ya, kita rubah penataan infusnya. Kita matikan printernya, ya. Kita rubah penataan infusnya. Kita lepas, ya. Kita lepas semua. Kita rubah penataan infusnya biar rapi, ya. Juga kita cek di bawahnya sini, banyak teknisi yang tidak telaten untuk cek, akhirnya menjadi salah satu penyebab tinta tidak lancar, ya. Kita cek di bawah ini, kita lepas sistem infusnya. Kita lepas, ya. Kuat sekali meletaknya. Nah, nanti saya terangkan apa yang perlu dicek dengan tabung ini, ya. Ini kita amankan sini. Hal pertama yang saya cek adalah tabung ini. Banyak teknisi yang jarang cek tabung sebelum pasang infus, ya. Sebelum saya taruh seperti ini biar nanti tintanya tidak tumpah. Di bagian bawah ini banyak teknisi yang tidak memperhatikan selang-selang ini, ya. Nah, ada mungkin ketekuk atau lubang keninya, lubang tabungnya ini ada semacam selaput pabrik, seperti ini. Nah, ini yang kadang menutupi jalur tinta. Kayak ini yang hitam, ini terlalu ketekan. Nah, untuk pastinya, ya, untuk pastinya kita bongkar aja, kita cek lubangnya satu-satu. Nah, ini di
cek apakah lubang ini tersumbat atau tertutupi dengan selaput bekas cetakan pabrik apa enggak. Kalau enggak, dikembalikan lagi. Semua dicek sebelum pasang infus, sebaiknya semua dicek. Kadang-kadang cetakan pabrik ada yang masih ada selaput plastiknya. Semuanya dicek. Ini juga cek. Ya sudah. Setelah itu rapikan kembali sehingga selang ini tidak ketekuk, yang ini kurang ke sini. Ya, kita rapikan. Sebelumnya tutup semua ya, tutup semua tabungnya. Nah, ini kesanakan ya, tapi yang warna biru ini kurang pendek. Sehingga selang ini tidak ada yang ketekuk rapi. Ini kurang, potong dikit biar rapi yang warna biru. Suara keras ini suara kipas angin ya, maaf ya. Nah, seperti ini rapi ya, tidak ada selang yang tertekuk. Nah, setelah itu kosongkan sini, ini kosong ya, kosongkan sehingga tintanya ada yang disekat besar. Ini belakang kosong, sekat kecil kosong ya. Oke, ini sudah beres. Infusnya bawah sudah beres. Kita ke benihnya. Benihnya diperiksa juga. Nah, ini kayak gini ya. Ini masih ada selaput bekas pabrik. Ini dipotong aja. Nah, sehingga lubangnya rapi, tidak ada yang menutupi. Kalau ada yang menutupi nanti sirkulasi tinta akan terganggu. Dicek semuanya ya, dicek semuanya. Ini juga ada selaputnya yang akan mengganggu sirkulasi tinta. Nah, ini juga kecil sekali, tertutup oleh bekas selaput cetakan pabrik ya. Ini udah nggak karu-karuan. Kalau masih bisa dimanfaatkan kalau sudah ganti, karena ini printer milik teman saya ya. Ini saya ganti yang baru aja. Jadi saya cek lagi lubangnya ini tertutupi bekas cetakan pabrik apa enggak ya. Semuanya lancar, baru kita pasang. Oke, kita pasang peningnya di selangnya ya. Ini sudah rapi semua, pasang. Kita amankan, kita ke cartridge-nya bisa juga ini kurang rapat ya, lubangnya kebesaran juga bisa, sehingga sistem infusnya tidak rapat. Saya hilangkan ininya. Ini saya rapiin ininya.
bikin tidak rapat karena lubangnya tidak rapi juga bisa. Rapiin, terus kita presisikan ini lubang ini benar-benar bulat. Presisikan benar-benar bulat ya. Kalau nggak bulat malah lonjong juga akan mempengaruhi bikin infusan tidak rapat, akhirnya tinta mudah angin. Kita bersihkan, kembalikan lagi ya. Nah, segini ya, terus yang lainnya juga. Sisakan sedikit, jangan dimentokin dulu. Terus saya rapetin pakai lem G. Kalau nggak suka pakai lem G ya bisa pakai lem tembak. Di bawahnya topinya ini baru, nah seperti ini. Tunggu sampai kering. Ini di bawahnya topinya ini. Sampai kering. Sambil nunggu kantritnya kering, kita kerjakan di printernya. Ini di rumah kantritnya ini ya. Ini kalau saya hilangkan, bukan yang rusak, enggak. Kadang-kadang ini mencet selang juga ya, makanya saya hilangkan. Nah, ada yang komentar di penataan infus dulu, katanya saya malah merusak. Enggak, ini tujuannya supaya selangnya tidak kepencet ini. Tiap teknisi itu kan cara natanya beda-beda ya. Anda punya cara sendiri ya, saya punya cara sendiri. Mana yang baik diterapkan ya diterapkan. Kalau cara saya tidak baik ya jangan dicontoh ya. Kalau cara saya menurut baik ya, silahkan dicontoh. Kalau cara saya nggak baik ya ini tuh keluarnya selang nanti. Sama ini saya hilangkan dikit aja supaya tidak mendorong selangnya ketika kesana. Rapiin. Nah seperti ini. Terus ini saya patah tempat keluarnya selang. Kalau di sini nanti biar tidak selang itu terpencet oleh casing ya. Ada yang komentar itu mah rusak, bukan rusak ya, supaya tujuannya selangnya itu tidak terpencet oleh casing ini. Kalau punya cara lain ya silahkan dipakai ya. Dan belum tentu cara saya paling bagus, enggak. Kalau menurut teman-teman bagus ya silahkan ditiru. Kalau mau menurut teman-teman nggak bagus ya jangan ditiru. Oke, ini sudah, casing sudah, ini sudah. Nah, selanjutnya kita pasang cartridge-nya. Terus untuk menaruh selangnya saya sediakan ini plastik seperti ini. Kita taruh sini ya. Kita lem tembak ya. Saya kalau lem tembak lebih suka saya bakar daripada pakai listrik. Yang listrik itu, alat yang pakai listrik itu, tidak tahu, saya lebih suka gini, jadul ya. Kita lem tembak ya. Segini ya.
samping, kanan, kiri, bawah, belakang nanti dilem tembak juga supaya kuat. Kalau cuma gini nggak kuat, nanti gampang lepas ya. Di belakangnya ini juga supaya kuat, tidak mudah lepas. Supaya kuat, dibakar lagi lem tembaknya. Oke, kita biarkan kering ya. Kita lihat udah kering, sudah kita pasang ya. Berarti biru, kuning, merah. Kalau nggak ketahuan, cubles pakai lidi ya. Ini isinya cuma spon, nggak ada rangkaian apapun, cuma spon ya, untuk mengetahui warnanya ya. Kita pasang dari yang merah, pasang, terus biru, terus kuning, baru hitam. Posisinya gini ya, ini posisinya ya. Ini kalau mau rapat lagi ya, dilem LTQ, tapi hati-hati, yang ini bisa kelet. Supaya tidak kelet, saya kasih ganjel seperti ini ya, ya seperti ini. Ini supaya tidak kelet dengan ini. Ketika dikasih lem LTQ, pakai lem apapun terserah. Kalau saya lebih suka pakai LTQ seperti ini, dikit aja ya. Yang penting bisa ngerapatin infusannya. Sudah, kita tunggu sampai kering ya. Ini sebelah sini kebanyakan, nanti ketika dibongkar kelet, nggak kelet, diambil lemnya yang nempel di selang. Sudah, nah ini ya, sehingga selang ini tidak nempel di cartridge-nya. Ketika nanti dipakai lagi, nyabutnya pelan-pelan ya. Kalau kebanyakan sobek, kalau sedikit dicabut masih bisa. Kalau kebanyakan nanti kalau dicabut sobek. Jadi ngasihnya dikit aja, jangan terlalu banyak ya. Hati-hati jangan sampai kena konektor. Cek ini sudah kering, cek bawahnya ini kita rapiin. Kalau nanti kepanjangan akan nyangkut kertasnya ya. Udah rapi, sudah kuat ini ya. Ngeletkannya gini cara tembaknya. Ini belakang udah kuat. Kalau cuma di belakangnya ini aja nempel sini, akan lepas dia. Nah, sudah kering, kita pasang ya. Sebelumnya ini dibersihkan dulu, bawahnya juga pelan-pelan ya. Baru kita pasang.
selangnya arahnya gini, kita tutup. Nah, ini ke sini supaya tidak mudah lepas. Ini dikasih lakban ya, kita kasih lakban supaya selangnya tidak mudah lepas. Untuk sana ini tempel di sini ya, kasih lakban lagi ya, gini. Tujuan dikasih lakban ini ketika nanti kita lem tembak supaya tidak meleleh. Nah, ini tempel sini ya. Kita lem bakar. Di sini seperti ini ke sini ya. Nah, tujuan dipotong tadi ini tempat keluar selang, sehingga selangnya tidak terpencet oleh casing ini. Ini kita tempel di sini ya. Tempel pakai double tip dulu. Pakai double tip ya. Kita tempel gini, tapi ini bawah ini agak naik supaya nanti ketika printer digeser-geser selangnya tidak ada yang nyangkut. Kita naikkan segini, naik kategori aman ya. Nah, ini baru ini di lem tembak semua pinggirnya. Jangan naikkannya, jangan terlalu tinggi-tinggi segini, aman ya. Kalau digeser-geser bawahnya tidak lepas ya. Baru ini kita lem tembak semuanya. Ada yang ditali pakai tali krek juga boleh, bagus, rapi ya, terserah selera gitu ya. Yang penting rapi, yang penting tidak gampang lepas, yang penting sirkulasi tintanya lancar. Itu aja, santai. Masing-masing teknisi punya cara macam-macam. Ini supaya lebih lengket ya, dibakar pakai korek gini lebih lengket.
pemasangan sudah selesai, kita coba sekarang. Sebagai pengganti tombol panel ini, saya ganti dengan ini pin. Kita hidupkan. Terus kita head clean ya, kita head clean, deep cleaning. Nah ini langsung naik, berarti infusan rapat. Kalau naiknya sedikit nggak bisa naik, berarti infusnya kurang rapat, atau di lubang tabung bawah itu masih ada yang saya bilang tadi, lubangnya tidak lancar atau tertutup dengan bekas cetakan pabrik, atau juga kenialnya yang ini bermasalah, atau ini kepencet, selangnya kepencet. Kita head clean sampai selesai, nanti kita lanjutkan, kita buat ngeprint banyak. Katanya buat ngeprint nggak sampai 5 lembar sudah putus, di head clean normal lagi, buat ngeprint 5 lembar putus lagi. Nanti kita buat ngeprint banyak, apakah sudah bisa, tidak ada masalah. Kita lanjut, saya naikkan dulu, saya head clean ya. Ini head clean yang ketiga. Biasanya 3 kali head clean sudah sampai atas, tapi karena ini ada bekas kepencet casing, makanya selangnya kurang lancar. Ini yang ketiga, mungkin 4 kali head clean sudah sampai atas ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah naik ya, ini gara-gara ini kepencet selangnya bekas. Ini sudah sampai atas, kita coba nozzle cek sudah normal apa belum. Kalau belum normal, di head clean ya, di head clean. Kalau masih putus sedikit, bersihkan ininya, headnya. Biasanya habis di head clean ini penuh dengan tinta, dibersihkan. Coba kita nozzle cek sudah normal belum. Sudah normal ya. Kita coba buat ngeprint banyak. Ada yang punya 5 lembar ke atas, nggak sanggup dia, udah putus-putus. Kita coba buat ngeprint 15 atau 10 lembar. Ada masalah apa tidak? Kita tambah kertasnya. Ini kalau masang kertas, ini ujungnya diluruskan, tidak boleh ada yang ketekuk. Kalau ketekuk nanti nyangkut. Nah, lurus. Kita buat ngeprint beberapa lembar, 10 lembar ke atas. Kalau sebelumnya kata yang punya 5 lembar aja sudah putus-putus ya. Satu lagi, kalau kita head clean otomatis kan sini kosong ya, kita sedot pakai alat penyedot ya, saya bikin sendiri. Kalau beli namanya toolkit, kalau bikin sendiri seperti ini. Cara bikin alat penyedot, video tutorial saya sudah ada, silahkan dicari. Kalau bingung cara mencarinya, lihat di akhir video ini, ada cara mencarinya dengan cepat. Kita sedot biar tintanya terisi di sini. Setelah kita head clean kan otomatis yang ada di dalam sini kan kosong. Oke, nah ini sudah mulai berat, berarti sudah
Begitu juga dengan yang warna. Warna juga ya. Bersihkan. Kita pasang kembali. Sekarang kita coba buat ngeprint banyak. Kata yang punya 5 lembar aja sudah nggak mampu ngeprint, putus-putus ya. Kita buat ngeprint 15 lembar ya. Sebelumnya 5 lembar aja sudah nggak mampu. Ini setelah kita perbaiki, kita coba buat ngeprint 15 lembar ya. Kita buat ngeprint 15 lembar ya. 15 lembar. Sebelumnya kata yang punya 5 lembar aja udah putus-putus. Kita coba 15 lembar ya. Ini lembar keempat. Kelima kita lihat masih bagus. Kelima masih bagus ya. Ini kelima. Kita lanjut sampai 15 lembar. Apakah tidak ada masalah, tidak putus-putus setelah kita perbaiki tadi sistem infusnya. Ini lembar ke-8. Sembilan. Ini ke-12 ya, ke-12 dia head cleaning otomatis. 12 ya, masih aman, tidak putus-putus. Ini ke-14.
sudah 15 lembar aman. Sekarang kita buat ngeprint gambar dengan settingan foto 3 lembar. Apakah putus apa tidak? Full ya, full gambar 3. Coba kalau tetap tidak putus-putus berarti sudah sip. Penataannya tidak ada masalah lagi, tidak angin lagi, tidak berjepit lagi. Ini settingan foto ya. Buka aja biar kelihatan ya. Kita lihatkan akhirnya aja biar durasinya nggak panjang ya. Ini mau selesai lembar pertama, masih utuh hasilnya, tidak putus, tapi warna merahnya kurang bagus ini. Nggak tahu pakai tinta apa ini ya, warna merahnya kurang bagus. Faktor tinta ya ini ya, bukan printernya ya. Hasil warna merahnya kurang bagus itu. Ini lembar kedua, kita stop dulu, nanti di akhir kita kasih lihat lagi. Lembar kedua mau selesai, masih full, tidak putus. Warna merahnya kurang bagus, kualitas tintanya ya. Nah, sekarang lembar ketiga kita hentikan dulu, nanti kita sambung lagi setelah mau selesai biar gak durasinya kan. Ketiga masih utuh. Jadi seperti itu penyebab ya, printer baru walaupun printer itu masih baru, tapi ketika dipakai beberapa hari hasilnya putus-putus, padahal printernya masih baru, belum banyak pemakaiannya ya. Mungkin teknisinya kurang teliti, hal-hal sepele yang kita perbaiki tadi, mulai penataan infusnya, pemasangan keni di cartridge tadi kurang rapat, dan juga di bawah tadi juga keni L-nya juga ada kasus selang kejepit. Itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.